Yes, akhirnya mesin waktuku sudah berhasil. Baiklah kalau begini aku bisa mengubah keadaan sekarang, di mana saat ini orang-orang sudah tidak peduli akan sejarah dan rasa persatuan serta rasa nasionalisme. Oh iya, aku sekarang ditugaskan untuk kembali ke masa saat zaman si Sultan Hamengkubuwono IX masih hidup. Aku harus menanyakan segala kisah dan perjuangannya kepada dia. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Wah, tadi keren sekali. Wah, tapi di mana aku? Wah, apakah ini kerajaan Yogyakarta? Apakah ini berhasil? Tapi tahun berapa ini? Sangat membingungkan. Lebih baik aku istirahat sejenak dan menunggu orang untuk datang untuk aku tanyakan. Capeknya. Halo anak muda, sedang apa kamu di sini? Oh, aku sedang beristirahat, Pak. Nama Bapak siapa? Aku, perkenalkan, aku yang memiliki keraton ini. Namaku Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Wah, benarkah? Apakah Bapak benar-benar Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Iya, benar. Namaku adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan aku adalah Raja dari Kesultanan Yogyakarta yang ke-9. Wah, aku sangat mengagumimu, Pak. Oh iya, anak muda, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Dari bajumu itu, sepertinya kau bukan orang di sini. Dan sepertinya teknologimu itu sudah sangat maju. Sebenarnya siapa kamu? Oh iya, aku lupa. Perkenalkan, Pak, namaku Ziza. Aku dari masa depan, tepatnya pada tahun 2077. Aku juga lupa bertanya, sekarang tahun berapa ya, Pak? Oh, Ziza ya. Mungkin dari baju dan teknologimu itu, aku bisa mempercayamu. Dan untuk tahun ini, kau berada di tahun 1979, yang dimana ini adalah akhir masa jabatanku sebagai Wakil Presiden Indonesia. Oh iya, aku juga ingin bertanya satu hal lagi. Sebenarnya apa yang membawamu datang kemari, anak muda? Oh iya, mengenai tujuanku datang kemari, aku datang kemari karena di masa depan semua sudah kacau balau, Pak. Semua sejarah dan rasa nasionalisme sudah dilupakan. Maka dari itu aku ditugaskan kemari untuk bertanya kepada Bapak mengenai kisah hidup dan perjuangan Bapak untuk Indonesia agar menjadi motivasi untuk kami di masa depan. Oh, jadi begitu ya. Baiklah anak muda, aku akan menceritakan segala kisah hidup dan perjuangan atau peranku bagi Indonesia selama ini. Tapi untuk ceritaku ini akan ku jelaskan poin-poinnya saja karena aku harus masih bertugas. Sebelum itu kau bisa duduk dulu karena cerita ini cukup panjang. Oh, oke, baiklah, Pak. Oke, baiklah anak muda. Aku akan menceritakan segala kisah dan perjuanganku bagi Indonesia. Baiklah, aku akan mulai menceritakan dari siapa diriku terdahulu. Perkenalkan, namaku Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Aku adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang kedua. Aku adalah anak 9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Aku lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta, Hadiningrat, atau yang sekarang sudah dikenal dengan Yogyakarta, pada 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Doro Jatun Dingasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, aku diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai 18 Maret 1940. Di bawah kepemimpinanku, Yogyakarta sudah mulai mengalami banyak perubahan. Aku dengan berani dan dengan tegas menentang kaum penjajah. Aku dengan bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri. 4 tahun waktu ku habiskan untuk bernegosiasi dengan Dr. Lucian Adam selaku diplomat senior Belanda. Kemudian di masa penjajahan Jepang, aku berada paling depan dalam menolak pengiriman Romusa yang mengadakan
proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Aku juga jengah terhadap intimidasi, haus akan kemerdekaan. Aku lantas mendorong pemerintah Republik Indonesia agar bisa merdeka dan memberi status istimewa bagi Yogyakarta. Perjuanganku bersama Paku Alam 9 menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia pun terwujud. Dan untuk mengenai perjuangan dan peranku bagi bangsa Indonesia akan aku jelaskan dengan menyebutkan poin-poinnya agar lebih singkat dan mudah dimengerti. Sebab jika aku jelaskan panjang lebar mengenai perjuanganku, maka ini akan menjadi cerita yang panjang. Baiklah, dari yang pertama, mengenai peranku bagi bangsa Indonesia. Pertama, aku merupakan kepala dan gubernur militer daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1945. Kemudian, aku menjadi Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Kemudian aku menjadi Menteri Negara pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947 dan 11 November 1947 sampai 28 Januari 1948. Kemudian aku menjadi Menteri Negara pada Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Lalu aku menjadi Menteri Pertahanan atau Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II pada 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Lalu aku menjadi Menteri Pertahanan pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Lalu aku menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir pada 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Lalu aku menjadi Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1951. Lalu menjadi Ketua Dewan Pariwisata Indonesia pada tahun 1956. Dan aku juga menjadi Ketua Sidang keempat EKF atau Economic Commission for Asia and the Far East dan Ketua Penemuan Regional ke-11 Panitia Konsultatif Colombo Plan tahun 1957. Lalu aku menjadi Ketua Federasi Asian Games pada tahun 1958 dan menjadi Menteri atau Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 5 Juli. Kemudian aku menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang perjalanan dan pariwisata pada tahun 1963. Lalu aku menjadi Menteri Koordinator Pembangunan pada tanggal 21 Februari 1966. Dan aku menjadi Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi pada tanggal 11 Maret 1966. Dan aku menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1968. Lalu aku menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI pada tahun 1968. Aku menjadi Ketua Delegasi Indonesia di Konferensi Pacific Area Travel Association atau disingkat menjadi PATA di California, Amerika Serikat pada tahun 1968. Lalu yang terakhir, aku menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 25 Maret 1973 hingga 23 Maret 1978. Nah, Nak Ziza, mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan tentang kisah dan perjuanganku bagi bangsa Indonesia. Aku harap dengan cerita ini bisa menjadi motivasi bagi kau, bukan kau, tapi semua orang di masa depan nanti, agar mereka bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa persatuan. Karena bukan hanya teknologi saja yang dapat maju, moral dan rasa kecintaan kepada negeri ini juga harus ditingkatkan. Wah, hebat, itu cerita yang sangat mengesankan, Pak. Hap. Baiklah, terima kasih, Pak. Mulai sekarang aku sudah mengerti. Aku akan menceritakan cerita yang sangat mengagumkan ini kepada orang-orang di masa depan. Pasti semua orang akan takjub mendengar kisah yang sangat mengesankan ini. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Aku sangat mengagumimu, sungguh. Kalau begitu, aku juga akan pergi karena waktu pemberian mesin waktuku itu sudah tidak banyak lagi. Kalau gitu, selamat tinggal, Pak.
Iya nak, hati-hati. Selamat tinggal juga. Baik pak, kalau begitu aku izin pergi. Permisi.